Tapi apakah kemudian seperti ilmu biologi, ilmu astronomi dan lain sebagainya itu tidak termasuk ilmu agama? Menurut saya itu sangat fatal ya. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu berbicara eh, interdisiplin ilmu. Dari mulai ilmu astronomi ada, ilmu biologi ada, ilmu fisika ada, matematika di dalam hukum waris itu ada. Nah, artinya apa? Bahwa segala ilmu pengetahuan itu perlu kita pelajari. Dari manapun datangnya ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ngaji kebangsaan. Saya sampaikan terima kasih kepada senior-senior Pak Delhar Muhammadun dan juga Pak Lukman, Mas Takim, dan segenap panitia semuanya yang telah bekerja keras untuk melaksanakan acara ini, dan segenap peserta yang alhamdulillah ini hampir full ya, hampir full sampai mungkin jaraknya 5 cm aja, nggak sampai 1 meter 2 meter. Iya, alhamdulillah. Satu hal yang luar biasa sekali mendapat dukungan dan juga support dari para senior-senior di Kabupaten Blora dan juga teman-teman semuanya untuk mengadakan kegiatan ini. Langsung saja saya berbicara mengenai tema bahwa memang PR besar di Indonesia ini adalah bagaimana kita menghadapi tantangan peradabannya. Kebinekaannya ini sudah tidak diragukan lagi, apalagi dalam Indonesia sendiri sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, dan diakui tidak diakui representasi umat Islam ini memang terbesarnya ada pada Muhammadiyah dan juga NU. Jadi memang dua-duanya, saya tidak hanya menyebut NU saja, tapi Muhammadiyah dan juga NU, ini memang menjadi garda terdepan yang hingga saat ini berperan menjaga persatuan dan juga kesatuan negara. Akan tetapi mayoritarianisme dalam Islam ini sebenarnya memiliki sisi kelemahan dan juga kekuatannya tersendiri. Kalau kita berbicara kelemahan, banyak sekali yang mungkin menginginkan Islam di Indonesia ini terpecah belah. Entah itu dari sisi aliran pemikirannya, entah itu dari sisi apanya. Yang jelas memang banyak yang ingin bagaimana supaya NU dan Muhammadiyah ini tercerai berai, atau aliran-aliran Islam di Indonesia ini tercerai berai. Oleh karenanya ini adalah PR terbesar kita, bagaimana baik NU, Muhammadiyah maupun organisasi Islam yang lain bersatu untuk tetap menjaga keutuhan negara. Ini PR yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kekuatan Islam di Indonesia ini sangat besar sekali, utamanya untuk membentuk peradaban. Saya ingin bercerita sedikit tentang Cak Nur atau Nurcholish Madjid. Bukan Nurcholish Madjid ini ya. Iya, Nurcholish Madjid yang dikenal sebagai Bapak Intelektual Islam Indonesia. Beliau menggagas lingkar studi atau kajian-kajian studi Islam itu sudah dari sejak lama sekali. Sehingga dari situ kemudian dari kajian-kajian itu terbentuklah sebuah lembaga pendidikan yang sekarang bernama Universitas Paramadina di Jakarta. Ini juga sebenarnya merupakan cita-cita peradaban. Nama Paramadina sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta, satu versi dari bahasa Sanskerta. Para itu artinya menuju, Madinah itu artinya peradaban. Artinya Cak Nur memiliki cita-cita yang sangat tinggi bahwa suatu saat peradaban Islam ini bisa terbit dari Indonesia. Jadi para Madinah itu artinya menuju peradaban. Kemudian versi yang kedua adalah para Madinah ini berasal dari kata prima dan dina. Prima ini adalah puncak kejayaan, dan dina itu dalam bahasa Arab adalah agama kita.
artinya puncak kejayaan agama kita. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali yang harus kita teladani dari Nurcholish Madjid, bahwa untuk melestarikan kekayaan khazanah intelektual Islam itu tidak cukup hanya di pesantren, tidak cukup hanya pengajian-pengajian, tapi juga dibutuhkan lingkar-lingkar studi yang lebih mengasah intelektualisme anak muda, atau bahasa sekarang adalah intelektualismenya para generasi milenial. Bagaimana kemudian kita menggali kekayaan khazanah intelektual Islam itu sendiri. Nah, Cak Nur sendiri memiliki prinsip bahwa seharusnya porsi antara keilmuan agama dan juga ilmu umum itu harus seimbang. Itu yang digaungkan oleh Cak Nur. Akan tapi sebenarnya saya juga tidak begitu sepakat dengan pendapat ini, karena menurut saya pemisahan atau dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum ini akan semakin mempersempit definisi agama itu sendiri, menurut saya. Karena misalnya ilmu agama diakui atau enggak diakui ya, salah satu komponen peradaban yang terpenting ini ada pada ilmu pengetahuan. Basicnya ada di ilmu pengetahuan. Islam pernah berjaya beberapa abad di masa di masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, itu juga karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ketika kemudian mulai didikotomikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, ini akan semakin mempersempit kajian atau sekup kajian keagamaan itu sendiri. Misalnya, kalau kita sebut bahwa ilmu agama itu hanyalah ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren seperti fikih, usul fikih, tafsir, dan lain sebagainya, itu clear untuk itu. Tapi apakah kemudian seperti ilmu biologi, ilmu astronomi, dan lain sebagainya, itu tidak termasuk ilmu agama? Menurut saya itu sangat fatal ya. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu berbicara interdisiplin ilmu, dari mulai ilmu astronomi ada, ilmu biologi ada, ilmu fisika ada, matematika, di dalam hukum waris itu ada. Nah, artinya apa? Bahwa segala ilmu pengetahuan itu perlu kita pelajari dari manapun datangnya ilmu pengetahuan itu. Nah, di sini saya menemukan beberapa hambatan ya, karena termasuk saya juga pegiat isu-isu gender. Beberapa hambatan yang sering saya temukan di lapangan adalah adanya beberapa masyarakat yang masih feminis fobia. Feminis fobia itu adalah mereka cenderung apatis dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan feminisme, karena dianggap feminisme ini dari barat. Berarti ilmu yang dari barat ini tidak boleh dipelajari mutlak di dalam Islam. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Artinya apa? Berarti dia apatis gitu terhadap ilmu pengetahuan. Padahal tidak seperti itu. Yang saya rasa dalam Islam sendiri itu perintahnya adalah utlubul ilma. Ilma, segala macam ilmu pengetahuan, ya boleh-boleh saja dipelajari, mau itu datangnya dari Eropa, mau itu datangnya dari Amerika, dari manapun datangnya itu boleh dipelajari. Nah, dari kemudian setelah kita mengkaji, kemudian kita punya filter mana yang kira-kira ini sesuai dengan ajaran agama, mana kira-kira yang tidak sesuai dengan pemikiran agama. Nah, ini tugasnya di situ. Jadi PR utama ini adalah masih banyak teman-teman atau masyarakat ya yang apatis terhadap ilmu pengetahuan, atau mereka tidak peduli dengan ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari kitab misalnya, seperti itu. Ini adalah pemikiran yang perlu kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya definisi atau cakupan kajian ilmu pengetahuan Islam itu sangat luas sekali. Nah, karenanya ini menjadi PR bersama kita, menjadi tugas bersama kita bagaimana kita bisa menciptakan atau menumbuhkan nilai-nilai peradaban itu berangkat salah satunya dari ilmu pengetahuan. Jika
jika tadi disebutkan dari kebudayaan, dari sejarah dan lain sebagainya, itu memang komponen-komponen di dalam peradaban. Akan tetapi ilmu pengetahuan sendiri ini adalah satu hal yang sangat esensial dalam menciptakan peradaban itu sendiri. Nah, di sini sebagai ikhtiar kecil untuk mengikuti langkah Cak Nur, mengapa saya kemudian mendirikan sejenis kedai atau kafe atau apapun yang berkonsep dengan perpustakaan yang memiliki memiliki corak literasi. Ini adalah supaya teman-teman semuanya dari komunitas manapun, entah NU, Muhammadiyah, PMI, HMI, IPNU, IPPNU, pesantren manapun, baik komunitas intelektual maupun komunitas budayawan maupun sejarawan, silahkan untuk mengadakan lingkar studi atau mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, mengadakan kegiatan-kegiatan intelektual di sini. Itu dari kami malah justru sangat welcome sekali, karena kami meyakini bahwa cita-cita peradaban itu bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil seperti ini saja. Sekalipun memang di awal-awal ketika saya punya ide mendirikan ini adalah emang akan laku di Blora Cafe dengan konsep perpustakaan seperti ini, emang akan laku loh. Jangan salah, kita buktikan sendiri siang ini ternyata alhamdulillah antusias dari peserta, dan nantinya kedepannya juga diharapkan akan terus ada kegiatan-kegiatan ngaji-ngaji yang lain. Ngaji bukan dalam arti mengaji Al-Quran atau mengaji kitab saja, akan tetapi kajian-kajian intelektual maupun kebudayaan yang lain yang nantinya akan diselenggarakan di sini. Nah, dari kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada narasumber dan juga kepada peserta, bahwa memang ini adalah ikhtiar kecil kami ya, dan ini adalah sebagai kegiatan pembuka saja ya dalam rangka menumbuhkan cita-cita peradaban tadi, sehingga nanti kedepannya diharapkan akan ada kegiatan-kegiatan lain yang juga diselenggarakan di sini. Yang jelas poin pentingnya adalah bagaimana kita selaku umat Islam itu juga tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tapi yang paling penting adalah memiliki kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Karena kalau kita hanya menekankan kecerdasan intelektual saja itu tidak akan cukup, perlu diimbangi dan bahkan basically utamanya ini adalah kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Ketika kedua-duanya sudah terbentuk, maka ketika kita menghadapi perbedaan, ketika kita menemukan sekelompok orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu akan biasa-biasa saja, tidak cenderung menyalahkan, tidak cenderung mengkafirkan, malah justru dengan adanya perbedaan itu semakin memupuk rasa persatuan dan kesatuan itu. Oke, mungkin itu dari saya Mas, singkat saja karena juga masih ada 2 pemateri yang lain. Kurang lebihnya nanti silahkan didiskusikan di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.